Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada, Bu, semuanya masuk. Semuanya masuk ya. Jadi, pada hari ini kalian akan belajar mengenai konsep pecahan. Sebelumnya, Ibu akan tanya dulu. Kemarin kalian kan sudah membahas tentang operasi pembagian ya. Di sini, Ibu akan bertanya 2 soal. Nanti kalian yang bisa langsung angkat tangan ya, biar bisa jawab. Oke, untuk soal yang pertama, yaitu 12 dibagi dengan 6. Ada yang tahu nggak jawabannya? Saya, Bu. Oke, berapa Mira? 2. Iya, benar sekali. Nah, untuk soal yang kedua, 8 dibagi dengan 4. Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Oke, berapa Mira? 2. Betul. Nah, sekarang udah pinter-pinter ya. Jadi, hari ini kita akan belajar di materi selanjutnya, yaitu mengenal tentang konsep pecahan. Oke, sekarang kalian harus memperhatikan baik-baik ya, karena materi ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Oke. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan wafer sebagai objek yang nantinya akan Ibu bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Wah, wafer. Tapi kenapa ya, Bu, harus dibagi-bagi? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kenapa ya harus dibagi-bagi? Karena hari ini kita akan belajar mengenai konsep pecahan dan apa itu pecahan. Oke, langsung saja ya. Ibu buka dulu. Nah, di sini Ibu mempunyai 1 bagian wafer. Ibu bagi menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Anggap ini adalah 2 bagian yang sama besar. Nah, bagian-bagian dari 2 wafer ini adalah pecahan dari bagian 1 wafer keseluruhan tadi. Jadi, ada yang tahu nggak berapa besar bagian dari wafer yang Ibu pegang ini? Saya, Bu, tahu. Ya, berapa Mira? 1/2 nggak, Bu? Ya, betul sekali. Nah, jika kita membagi wafer ini menjadi 2 bagian yang sama besar, maka besar masing-masing bagiannya adalah 1/2 dari wafer keseluruhannya tadi. Oke, sekarang Ibu ambil lagi 1 wafer. Lalu Ibu akan bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. 1. Ini ya, anggap 3 bagian ini adalah sama besar. Ada yang tahu nggak berapa besar dari bagian wafer ini? 1/3 ya, Bu? Nah, iya betul sekali. Jadi, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa jika kita membagi 1 wafer menjadi 3 bagian sama besar, maka besar bagian-bagian wafer tersebut adalah 1/3 dari wafer keseluruhannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan menggunakan objek yang lain ya, dan kita bisa melihat bagaimana cara kita mengidentifikasi pecahan menggunakan objek lain tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan objek yang lain ya. Di sini Ibu punya 2 gambar, yaitu gambar pizza dan juga gambar donat. Bu, kenapa gambar pizzanya dibagi menjadi 8 bagian? Nah, itu juga pertanyaan yang bagus ya. Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama. Oke. Jadi, jika ada pizza yang dibagi menjadi 8 bagian, ini kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, itu merupakan pecahan dari 1 pizza yang utuh. Nah, ada yang tahu nggak berapa besarnya dari setiap potongnya? Angkat tangan. 1
1/8 bukan, Bu? Ya, betul sekali. Nah, jadi besar pecahan tersebut adalah 1/8 dari keseluruhan pizzanya atau pizza yang utuh. Oke, sekarang di gambar yang kedua ya. Di sini ibu punya gambar donat. Nah, misalnya ini gambar donatnya ibu bagi menjadi 4 bagian. Ada yang tahu nggak berapa besar bagian potongan-potongan tersebut? Angkat tangan. 1/4, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, ketika kita memiliki satu donat dan kita bagi menjadi 4 bagian, besar tiap bagiannya adalah 1/4 dari keseluruhan donatnya. Oke. Selanjutnya, mari kita diskusikan mengenai bagaimana kita akan menggunakan gambar objek ini untuk memahami konsep pecahan yang lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran dengan cara mempelajari simbol-simbol yang nantinya akan kalian gunakan untuk menulis dan berkomunikasi mengenai pecahan agar lebih efisien. Sebelumnya kan kalian sudah diberikan sebuah objek berupa wafer ini tadi, lalu diberikan sebuah gambar, ada gambar donat, ada gambar pizza, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan belajar mengenai simbol-simbol pecahan atau cara penulisan bentuk pecahan. Nah, di sini tadi kan ibu memberikan sebuah wafer ya. Misalnya ibu gambar wafernya berbentuk persegi panjang. Nah, misalkan ini adalah sebuah wafer. Nah, wafer ini ibu bagi menjadi 2 bagian. Lalu ibu arsir di bagian sebelah kanannya. Ada yang tahu nggak berapa besar bagian yang ibu arsir ini? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, berapa Mira? Setengah. Nah, betul sekali. Untuk setengah ini kita bisa menuliskannya dalam bentuk simbol yaitu 1/2 ya. Dimana 1 ini menyatakan bagian yang ibu arsir di bagian sebelah kiri, sedangkan 2 ini adalah bagian keseluruhan dari wafer. Kan tadi ibu potong menjadi 2 bagian, jadi wafernya ada 2. Oke, yang selanjutnya tadi ibu memberikan gambar apa? Pizza kan ya? Ibu gambarkan dulu gambar pizza. Nah, misalnya pizza ini ibu bagi menjadi 4 bagian. Garis. Lalu ibu arsir di bagian kirinya. Gini. Ada yang tahu nggak berapa besar bagian yang ibu arsir ini? 2/4, Bu. Nah, iya, benar sekali. Cara penulisannya yaitu 2/4. Kenapa Mira kamu bisa menyebutkan ini 2/4? Karena terdapat 2 bagian yang diarsir dan total 4 keseluruhan bagian. Oke, betul sekali. Nah, pecahan 2/4 ini kita juga bisa tuliskan menjadi 1/2. Karena kedua ruas di pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi dengan 2 atau sering disebut dengan disederhanakan. 2 dibagi 2 yaitu 1, 4 dibagi 2 yaitu 2. Sehingga 2/4 bisa kita tuliskan dengan 1/2 atau setengah. Nah, dari penjelasan ibu ini apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, sekarang kalian coba kerjakan ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa langsung angkat tangan. Oke, sudah dikerjakan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, sekarang kita cocokkan bersama-sama ya. Iya. Oke, sudah dikerjakan semuanya ya. Sekarang kita cocokkan bersama-sama. Nomor 1, jawabannya apa? 1/6. 1/6. Nomor 2. 1/2. 1/2. Nomor 3.
2/6. 2/6. Nomor 4. 1/5. 1/5. Nah, iya, betul semuanya. Oke, skip terus. Oke, jadi anak-anak, pecahan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya saat kita membagi pizza tadi, membagi wafer. Lalu ada lagi, ketika kalian menonton video memasak, kadang kan ada resepnya itu. Ada gula setengah sendok atau garam 1/4 sendok. Itu juga merupakan penerapan dari konsep materi pecahan. Ada yang tahu lagi nggak konsep penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Saya Bu bisa. Ya, silakan Mira. Jadi waktu itu saya kan disuruh ibu saya pergi ke toko. Nah, itu disuruh beli beras Bu. Ternyata beras itu bisa 1/4 kilo, setengah kilo, dan 3/4 kilo Bu. Oke, contoh yang bagus ya. Nah, itu tadi adalah penerapan konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pembelajaran tadi, kan kalian sudah diberikan tentang pembahasan mengenai konsep pecahan melalui objek nyata seperti wafer, lalu ada gambar donatnya, lalu juga ada disimbolkan dalam bentuk papan tulis yaitu 1/6 dan juga 1/2 tadi. Nah, apakah kalian sudah memahami mengenai konsep materi ini? Sudah Bu. Nah, apakah pembelajarannya menurut kalian menyenangkan? Sangat menyenangkan. Apakah kalian mau jika materi selanjutnya Ibu buat dengan kegiatan seperti ini? Mau. Oke. Nah, jadi pembelajaran selanjutnya itu kita akan membahas tentang operasi pecahan ya. Jadi nanti ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan lain sebagainya. Oke, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ditanyakan ya? Belum ada Bu. Oke, terima kasih ya. Ibu tutup pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.